Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1546. Kabupaten Nanyang, 30 mil sebelah barat Wancheng. Cepat, bergerak lebih cepat, 2000 batu ransum militer ini tidak boleh hilang. Ya, di dataran, sekelompok pasukan Qin sedang mengawal setumpuk gandum. Ada banyak desa di dekat Wancheng, dengan populasi yang besar dan tanah yang luas. Kabupaten Nanyang selalu menjadi daerah pemungut pajak bagi istana, tetapi 2000 dan gandum bukanlah jumlah yang sedikit, jadi ada juga ratusan pasukan Qin yang mengawal mereka. Saudara-saudara di belakang, cepatlah dan jangan tertinggal. Seorang perwira berkuda mengayunkan cambuknya dan berteriak keras. Selain ratusan pasukan Qin, ada juga ratusan pekerja sipil yang bertugas membantu mengawal makanan. Laporkan kepada 500 bangsawan, sebuah kavaleri mendekati kita dari belakang. Tiba-tiba, seorang sersan berlari untuk melapor. Apa? Siapa mereka? Entahlah. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka mengenakan seragam militer kita, jadi mereka pasti pasukan Qin. Bagaimana kabarnya? Mereka bersenjata lengkap, tetapi mereka tidak berbaris cepat, dan mereka tampak tidak terburu-buru. Saudara-saudara, bersiaplah dan siap untuk bertempur. Ya, ratusan prajurit Qin mengangkat senjata mereka dan berkumpul di belakang, membentuk dua baris. Debu mengepul di kejauhan, dan siluet kuda perang terlihat dari kejauhan. 500 master, dilihat dari skalanya, mungkin ada sekitar 1 atau 200 orang. Ada 100 atau 200 orang. Kita tidak boleh gegabah. Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan. Ya, tak lama kemudian, Wan Qiyuan datang bersama pasukan kavalerinya, tetapi ia tidak terburu-buru. Melihat hal ini, petugas yang mengawal makanan tampak sedikit lebih santai. Berhenti, siapa yang datang? Perwira tinggi tentara Qin menghunus pedangnya dan berjalan mendekat, menghentikan semua orang. Kau belum lihat baju ini? Wan Qiyuan tampak meremehkan. Ia turun dari kudanya dan berjalan menghampiri petugas itu. Belum ada yang berani mengacungkan pedang padaku, kau pikir kau siapa? Dalam sekejap mata, Wan Qiyuan menghunus pedangnya, dan kedua pedang itu saling beradu. Kekuatan dahsyat itu langsung melumpuhkan lengan petugas itu. Telapak tangannya mengendur dan pedang itu jatuh ke tanah. Melihat pedang di lehernya, perwira tim gandum itu pun mengecut. Meski hanya satu gerakan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ilmu bela diri Wan Qiyuan sangat tinggi dan dia jelas bukan orang biasa. Hei, kakak, maafkan aku karena menyinggungmu tadi. Aku tidak mengenali bakatmu. Demi rekan-rekan kita, tolong tunjukkan belas kasihan. Setelah berkata begitu, perwira tim gandum mengeluarkan satu tael perak dari sakunya dan menyerahkannya. Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku tidak akan mempermasalahkannya. Wan Qiyuan mencabut pedangnya dan melirik kantong-kantong makanan di kereta. Saya datang ke sini hanya untuk mengingatkan Anda bahwa akhir-akhir ini banyak pemberontak dan mereka secara khusus mencegat pasokan makanan pasukan pemerintah. Anda harus berhati-hati, kata Wan Qiyuan dengan tenang. Ya, aku akan mengingatnya. Baiklah, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Saudara-saudara, bersiap-siaplah untuk berangkat. Perwira tim gandum itu menghela napas lega, berbalik, dan berkata dengan keras. Membunuh. Tiba-tiba, ribuan pasukan kavaleri muncul di depan, menyerang dengan kecepatan penuh, dan tiba di depan tim gandum dalam sekejap mata. 500 bangsawan, sejumlah besar pasukan kavaleri sedang menyerang ke arah kita. Apa yang sedang terjadi? Sebelum petugas tim gandum sempat bereaksi, bercak darah muncul di lehernya dan ia sangat kesakitan hingga tak bisa bersuara. Orang yang melakukannya adalah Wan Qiyuan di belakangnya. Serang. Dengan perintah itu, pasukan kavaleri di belakang Wan Qiyuan menerjang maju, satu di depan dan satu di belakang, dan itu adalah serangan kejutan lainnya. Para prajurit Qin yang sedang mengangkut gandum telah lengah dan jatuh bersimbah darah sebelum mereka sempat bereaksi. Ayo cepat. Wan Qi awalnya memimpin sekelompok kecil kavaleri untuk memancing semua pasukan Qin yang mengawal gandum dan rumput di belakang tim gandum, lalu memanfaatkan kelambanan tentara Qin untuk menyerang mereka dari depan dan belakang, membuat mereka lengah. Hanya dengan sebatang dupa, ia menghabisi pasukan Qin. Komandan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Seorang prajurit menunjuk ke arah orang-orang yang menggigil dan bertanya kepada Wan Qiyuan. Jangan khawatir, kami hanya merampok makanan dan tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kami pergi sekarang. Kalian juga harus segera kembali ke desa. Tolong jangan melapor ke pemerintah. Terima kasih banyak. Wan Qiyuan membungkuk dan berbalik, menaiki kuda perangnya, meminta saudara-saudara kavalerinya untuk memuat makanan ke atas kuda, lalu memacu kudanya pergi, meninggalkan warga sipil yang terkejut dan mayat-mayat prajurit Qin di seluruh tanah. Setelah satu batang dupa, melapor kepada Jenderal Ye, saya telah menyelesaikan misi saya. Sebanyak 2000 si gandum kini telah tiba. Wan Qiyuan memimpin tim ke lokasi yang disepakati, tempat Ye Shikai telah menunggu lama. Oke, bagus. Selain itu,
Semua pasukan Qin yang mengangkut gandum akan dihancurkan tanpa ada satu pun yang tersisa hidup. Bagus sekali, tapi pasukan Qin di Wancheng akan segera bereaksi. Kita harus mundur cepat tanpa membuang waktu. Ya. Pada saat yang sama, 10 mil di utara Wancheng. Jenderal Sangguan, ada terlalu banyak pasukan Qin di belakang kita. Sangguan Jian memimpin pasukannya berpacu ke utara. Ketika ia berbalik, ia melihat ribuan kavaleri Qin mengikuti dari belakang, dengan debu menutupi langit dan matahari. Ada lebih dari 2.000 prajurit kavaleri, sementara Sangguan Jian hanya memiliki 100 prajurit kavaleri. Cepat, jangan melihat ke belakang, ikuti aku. Sebelum beraksi, Sangguan Jian memohon cukup lama di barak militer, dan Ye Shike kemudian memberinya tugas penting untuk memikat pasukan Qin. Setelah beberapa pertempuran sengit, seluruh pasukan menderita kerugian besar di setiap kubu, dan jumlah orang hanya sepertiga dari jumlah aslinya. Ye Shike ingin mengirimkan 200 kavaleri untuk melengkapi pengawal pribadi Sangguan Jian, tetapi ia menolak. Rencana untuk memancing pasukan Qin di dekatnya ini merupakan perjuangan hidup dan mati, dan memiliki lebih banyak orang tidak akan berhasil, jadi Sangguan Jian bersikeras untuk pergi hanya dengan para pengawal. Pengecut, pengecut, pengecut. Pasukan Qin di belakang menembakkan panah otomatis. Sangguan Jian menghunus pedangnya dan menangkis anak panah, tetapi beberapa penjaga di sekitarnya terkena anak panah. Jenderal, kita sekarang berada dalam jangkauan panah-panah. Ini semua jelas. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan mati di sini. Sialan, ada bukit tak jauh di depan. Kuda kita cepat, ayo kita serang dan singkirkan mereka. Saudara-saudara, ikuti aku. Teriak Sangguan Jian keras. Ya, ya. Tim berpacu lebih dari 10 mil, dan benar saja, ada sebuah bukit tak jauh di depan. Meskipun tidak setinggi gunung, hutan lebatnya mampu menghalangi pengejaran sekelompok besar kavaleri. Sangguan Jian kini ingin sekali menyingkirkan pasukan Qin. Selama ia memasuki gunung, ia pasti punya cara. Saudara-saudara, pergilah ke pegunungan. Sangguan Jian memimpin tim memasuki hutan. Ketika ia berbalik, ia melihat bahwa pasukan Qin tidak terburu-buru mengejar, melainkan berhenti di luar bukit. Jenderal, mereka tampaknya telah berhenti, kata seorang sersan. Benar. Sangguan Jian menoleh, sedikit bingung. Tentara Qin punya ribuan kavaleri, jadi kenapa mereka tidak berani masuk? Mungkinkah ada sesuatu yang berbahaya di gunung ini? Tidak apa-apa, ayo kita kabur dulu. Bab 1547. Ye Shike memimpin pasukannya ke selatan. Kini setelah masalah pangan teratasi, mereka tak perlu khawatir lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah menghindari pasukan Qin. Selama mereka berhasil mencapai Nanjun, mereka akan aman. Jenderal Ye, ketika saya mengobrol dengan para perwira tim gandum tadi, mereka sepertinya tidak menyadari kedatangan kita di Kabupaten Nanyang, kata Wan Qiyuan tiba-tiba. Sebelumnya, Ye Shike sangat khawatir bahwa setelah Kabupaten Nanyang mengetahui pemberontakannya, mereka akan mengambil tindakan untuk mengepung dan mencegatnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Wan Qiyuan, ia merasa jauh lebih tenang. Tapi saya tidak sepenuhnya yakin. Perwira pengangkut gandum itu hanya seorang komandan beranggotakan 500 orang, dan ia hanya memiliki 300 hingga 500 orang di bawah komandonya. Ia mungkin tidak tahu tentang masalah sepenting itu. Wan Qiyuan juga tidak yakin. Dalam operasi sebelumnya, ia berbohong bahwa ia adalah pasukan sahabat. Waktunya terbatas, jadi ia hanya bisa mendapatkan beberapa patah kata dari perwira pengangkut gandum itu. Tidak masalah. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah pergi dari sini. Ye Shike tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang mereka terus menuju Nanjun tanpa henti. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar tentang atasanmu? Melapor kepada jenderal, Komandan Sangguan memimpin para pengawal untuk membawa pasukan Qin pergi, dan keberadaannya masih belum diketahui. Menurut rencana awal, dia seharusnya mengejar kita sekarang, dan dia akan segera tiba. Ye Shike memperkirakan mereka telah berjalan selama 2 jam tanpa henti sejak Wan Qiyuan kembali membawa makanan. Ada yang terluka di tim mereka dan banyak prajurit infanteri, sementara Sangguan Jian dan pengawal pribadinya semuanya adalah kavaleri ringan dengan mobilitas tinggi. 2 jam seharusnya cukup bagi mereka untuk mengejar ketinggalan, tetapi sekarang tidak ada kabar, dan Ye Shike sangat khawatir, tetapi ia tidak berani melambat sama sekali. Semuanya, istirahatlah selama setengah jam dan makanlah makanan kering untuk mengisi kembali energi kalian, perintah Ye Shike. Ya, pasukan berhenti. Setelah berlari begitu lama, bahkan kuda pun kehabisan napas, apalagi manusia. Jenderal Ye, kenapa tidak kau biarkan aku membawa beberapa orang untuk mencarinya? Aku dan saudara-saudaraku bisa berganti pakaian sipil dan menyelinap ke kota untuk mencari tahu beritanya. Wan Qiyuan melihat kekhawatiran Ye Shike dan menawarkan diri untuk kembali ke Wancheng untuk menyelidiki situasi. Ye Shike sangat ragu-ragu. Meskipun Wan Qiyuan tegas, ia memiliki kekejaman seperti manusia serigala di dalam dirinya. Hanya melihatnya saja membuat orang-orang merasa takut.
Ia sama sekali tidak terlihat seperti warga biasa. Akan sangat bagus jika Sue-san ada di sisinya sekarang. Mengintai dan mengintai adalah keahliannya. Lupakan saja. Aku percaya pada Sangguan. Dia akan membawa saudara-saudara kembali. Komandan Sangguan hanya membawa 100 prajurit kavaleri, dan ia terekspos di bawah pengawasan pasukan Qin. Jika mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat, mereka pasti akan mati. Baiklah, bawa tim saudara untuk menyelidiki. Kalau tidak menemukannya, kembalilah. Kalau tidak, aku khawatir kau pun akan berada dalam bahaya. Ya, Yesike datang ke kamp tentara yang terluka. Meskipun itu adalah kamp tentara yang terluka, sebenarnya itu hanyalah tikar jerami yang dibentangkan di tanah. Tidak ada dokter militer di ketentaraan, dan semua prajurit yang memiliki keterampilan medislah yang bertanggung jawab. Ah, itu menyakitkan. Yesike berjalan ke kamp yang terluka dan melihat saudara-saudara yang terluka di mana-mana. Mereka terluka dalam pertempuran sengit, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu dan efektif. Luka mereka mulai bernanah dan mereka terus mengerang kesakitan. Untungnya, Yesike telah menyimpan beberapa obat sebelum pemberontakan, jika tidak, mereka pasti sudah pingsan sejak lama. Sampai jumpa, Jenderal. Sampai jumpa, Jenderal. Melihat Yesike datang, semua orang membungkuk dan memberi hormat. Bahkan saudara yang terluka paling parah pun menggertakkan gigi dan berdiri. Yesike merasakan emosi yang campur aduk. Saudara-saudara, kita sekarang telah mencapai momen paling kritis, tetapi selama kita mencapai Nanjun, kita bisa beristirahat dengan baik. Saudara-saudara, kalian percaya padaku dan mempercayakan hidup kalian kepadaku. Aku telah mengecewakan kalian. Yesike mengeluarkan beberapa perlengkapan medis dari cincin penyimpanan, seperti alkohol, perban, dan sejenisnya. Meskipun sebelumnya ia telah menyimpan beberapa perlengkapan medis di cincin penyimpanan, jumlahnya hanya cukup untuk puluhan orang. Sekarang ada ratusan saudara yang terluka, dan ini hanyalah setetes air di lautan. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa membantu yang terluka parah untuk pulih terlebih dahulu. Jenderal Ye, apa ini? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Para prajurit belum pernah melihat alkohol medis. Dengan tingkat teknologi dinasti Qin, mereka bahkan tidak memiliki kain kasa steril. Ini bukan air, melainkan alkohol, yang bisa digunakan untuk mendisinfeksi luka. Kain putih panjang ini disebut perban, yang digunakan untuk membalut luka. Dan batang-batang kecil ini disebut cotton bud. Yesike awalnya membawa barang-barang ini hanya untuk membalut lukanya saat terluka. Ia tidak pernah menyangka barang-barang ini akan digunakan untuk merawat begitu banyak prajurit yang terluka. Seandainya ia tahu hari ini akan tiba, ia pasti sudah menyimpan seluruh rumah sakit di dalam ring penyimpanan. Setelah perban habis, bisa diganti dengan kain bersih, tetapi alkohol saja tidak cukup. Yesike tahu betul bahwa semua ini hanyalah setetes air di lautan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan dilema ini adalah menghubungi Nanjun sesegera mungkin dan menemukan Hua Liandi. Kabupaten Selatan. Nyonya, bagaimana keadaan Anda? Sue-san memimpin tim melewati pegunungan yang dipenuhi miasma selama 2 hari. Meskipun banyak prajurit keracunan dan jatuh sakit, dan kesehatan He Linghan juga memburuk, untungnya, mereka berhasil keluar dari gunung pada siang hari berikutnya dan tiba di Nanjun. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bagus sekali, aku senang Nyonya baik-baik saja. Kita sudah sampai di Nanjun dan tidak akan ada lagi pasukan Qin yang mengejar kita, kata Sue-san penuh semangat. Baiklah, kemana kita akan pergi selanjutnya? Jangan khawatir, Nyonya. Saya sudah mengirim saudara-saudara untuk memberitahu Hua Liandi. Anak buahnya akan segera tiba. Baiklah, itu bagus. Laporkan kepada Komandan Sue, sebuah pasukan telah muncul di depan pasukan kita dan sedang mendekati kita. Pada saat ini, seorang sersan bergegas dan melapor kepada Sue-san. Siapa itu? Mereka tidak mengenakan pakaian tentara Qin, jadi kemungkinan besar mereka bukan tentara Qin, melainkan pemberontak lokal. Bagus sekali. Sue-san akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Ini adalah lokasi yang diam-diam disepakati antara dia dan Hua Liandi. Selain Sue-san sendiri, hanya Hua Liandi yang tahu. Sepertinya bala bantuan telah tiba. Tak lama kemudian, pasukan ini muncul di hadapan semua orang, mengenakan pakaian putih dengan baju zirah tipis di luarnya. Senjata mereka juga baru, dengan ujung dan bilah senapan yang mengilap. Orang yang memimpin pasukan itu bahkan jauh di luar dugaan Sue-san. Ia mengira Hua Liandi akan mengirim orang kepercayaannya untuk menemuinya, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa orang yang datang menemuinya adalah Hua Liandi sendiri. Seragam jenderal yang dikenakan seorang wanita membuatnya tampak gagah dan heroik. Memang benar bahwa wanita sama baiknya dengan pria. Saudara Sue, Anda telah bekerja keras selama ini. Bab 1548. Saya di sini untuk mengantar istri Anda ke Chu atas perintah Jenderal Ye. Untungnya, Anda telah membantu saya di masa sulit ini. Terimalah salam saya, Sue-san.
Suesan melangkah maju dan membungkuk. Cepat bangun. Kamu sudah datang jauh. Kuharap kamu tidak dalam bahaya. Bunga. Tunggu sebentar, jangan panggil aku Hua Liandi lagi. Namaku Miwen. Miwen, apakah kau anggota keluarga kerajaan Chu? Suesan cukup terkejut. Sebelumnya, ia hanya tahu bahwa Hua Liandi adalah keturunan bangsawan Chu, tetapi ia tidak menyangka bahwa Hua Liandi adalah anggota keluarga kerajaan Chu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia begitu berdedikasi pada pemulihan negara, dan memiliki kekuatan yang begitu besar di belakangnya untuk mendukungnya, ia pastilah seorang bangsawan. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku menggunakan namaku di dunia bawah agar identitasku tidak terbongkar. Sekarang dia telah mengumpulkan pasukan untuk melawan Qin, tentu saja aku tidak perlu menyembunyikan identitasku, jelas Miwen kepada Suesan. Sebenarnya, Ye Shikai sudah menduganya sejak lama. Nama Hua Liandi terdengar seperti rekayasa, tetapi Ye Shikai tidak bertanya saat itu. Miwen tidak mau mengatakan yang sebenarnya, dan tentu saja ia punya alasan. Terlebih lagi, Ye Shikai adalah seorang perwira senior di pasukan Qin saat itu. Jika Miwen mengungkapkan identitas dan rencananya, dan jika Ye Shikai mengungkapkannya kepada pemerintah, ia pasti sudah mati. Jadi begitu. Aku tidak menyangka kau anggota keluarga kerajaan Chu. Saat itu, He Linghan menyeret tubuhnya yang sakit turun dari kereta. Suesan bergegas maju untuk membantunya. Sepertinya ia mendengar percakapan mereka berdua tadi. Nona He, kita sudah lama tidak bertemu. Kudengar Nona sakit parah di perjalanan, jadi aku sengaja membawa seorang dokter terkenal setempat sebelum datang, kata Miwen ringan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Mi. He Hua membantu He Linghan naik kereta. Mereka baru saja turun dari gunung. Jika mereka ingin menetap, mereka harus pergi ke kota kabupaten di depan, tempat para pemberontak ditempatkan dan keadaannya stabil dan aman. Bagaimana? Miwen tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu tentang situasi Jenderal Ye. Wajah Suesan tiba-tiba menjadi serius. Dia sibuk melindungi keselamatan He Linghan sepanjang jalan, jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui situasi Ye Shikai saat ini. Jenderal Ye memimpin pasukannya untuk menyelamatkan rakyat, dan dia pasti menghadapi pengepungan dan penindasan pasukan Qin. Tapi aku percaya pada Jenderal Ye. Ketika kami berada di benteng Xifeng, dia masih mampu menghentikan pasukan serigala yang beberapa kali lebih besar dari pasukan kami di luar benteng. Lagi pula, karena sang jenderal telah memutuskan untuk mengerahkan pasukan untuk melawan Qin, dia pasti telah bersiap untuk melarikan diri. Dia komandan terbaik yang pernah kulihat, dan aku yakin dia bisa sampai ke Nanjun hidup-hidup. Miwen mengganti topik pembicaraan dan menunjuk ke depan sambil berkata, Jiangling adalah garis depan. Aku sudah menyiapkan tempat menginap. Selain itu, Nona He sedang lemah dan terinfeksi malaria. Dia perlu istirahat. Aku akan meminta dokter terbaik untuk merawatnya. Jika ada hal lain yang kau butuhkan, beritahu aku. Terima kasih banyak. Kabupaten Nanyang. Jenderal Sangguan, ada begitu banyak pasukan Qin di luar, bagaimana kita bisa keluar? Kita lihat saja nanti. Sangguan Jian memandang ke arah kamp tentara Qin di luar melalui hutan, ekspresinya semakin serius. Ia tidak menyangka tentara Qin akan mengepung seluruh gunung hanya untuk mengepung dan menghabisi 100 orang saja. Jenderal, bekal kita hanya cukup untuk setengah hari. Tidak ada apa-apa di gunung ini. Kalau kita tidak keluar, cepat atau lambat kita akan mati kelaparan. Sangguan Jian memandangi sisa Ransum dan saudara-saudaranya yang terluka. Meskipun ekspresinya masih tenang, ia sebenarnya sangat cemas. Mereka tinggal di pegunungan selama beberapa hari dan awalnya berencana untuk memanfaatkan kesempatan itu setelah pasukan Qin mundur, tetapi mereka tidak menyangka mereka akan begitu sabar. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap untuk keluar malam ini. Ya, laporkan, pasukan Qin bersenjata lengkap dan telah memasuki pegunungan. Pada saat ini, sersan yang bertugas melakukan pengintaian kembali dengan menunggang kuda untuk melapor. Sepertinya pasukan Qin sudah tidak punya banyak kesabaran lagi. Masuknya mereka ke pegunungan justru memberi kita kesempatan. Jenderal, maksud Anda? Jika pasukan Qin menjaga pintu keluar jalan pegunungan dan menggunakan taktik statis untuk melawan taktik dinamis, kita akan terjebak jika keluar seperti ini. Sebaliknya, selama mereka memasuki pegunungan, penempatan mereka akan terganggu, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Saudara-saudaraku sekalian, dengarkanlah dan bersiaplah untuk bertindak. Ya, larut malam. Sekelompok besar pasukan Qin berbaris di sepanjang jalan pegunungan menuju ke kedalaman pegunungan. Apa yang dipikirkan para petinggi? Kita harus berbaris di tengah malam. Ya, aku hampir kelelahan. Para pemberontak yang melarikan diri ke pegunungan hanya beberapa ratus orang. Apakah perlu ribuan saudara mengepung mereka di luar? Kau tidak mengerti. Para pemberontak telah datang ke Kabupaten Nanyang kita. Tentu saja, para petinggi harus mendapatkan beberapa keuntungan sebelum mereka bisa melapor ke pengadilan, meskipun hanya beberapa ratus orang.
Beberapa prajurit Qin sedang mengobrol di antrean, dan wajah semua orang dipenuhi kelelahan dan ketidakpuasan. Terlihat bahwa mereka semua mengeluh tentang pekerjaan di depan mereka dari lubuk hati mereka. Pengecut, pengecut. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang terlewat. Seringkali ada binatang buas di pegunungan. Pasti sekawanan serigala yang berlari ke sana. Bawa obornya ke sini. Seorang prajurit mengambil obor dan melihat ke kiri melalui cahaya api. Lakukanlah. Dalam sekejap, ratusan penunggang kuda bergegas keluar dari semak-semak, bagaikan harimau yang turun dari gunung, dan melewati rombongan besar pasukan Qin. Jarak terdekat mereka kurang dari 10 meter. Mereka pemberontak. Bunuh mereka. Semuanya, ikuti aku. Sang Guan Jian bergegas ke depan, memegang pedang di tangan kanannya, menebas ke samping, dan dalam sekejap mata ia menjatuhkan beberapa prajurit Qin. Pasukan Qin tidak punya waktu untuk bereaksi dan mencoba mencegat mereka dengan cepat, tetapi formasi kerucut mereka dirusak oleh kavaleri. Mereka hanya bisa menyaksikan Sang Guan Jian memimpin pasukan menuruni gunung. Menghadapi sekelompok besar pasukan Qin, Sang Guan Jian tidak memilih untuk melarikan diri dari hutan, melainkan dengan berani memilih jalan pegunungan. Di bawah naungan malam, ia melewati ribuan pasukan Qin. Satu-satunya perbedaan adalah satu pihak mendaki gunung sementara pihak lainnya menuruni gunung. Teruslah berlari, jangan berhenti. Teriak Sang Guan Jian keras. Karena pasukan Qin berjumlah ribuan orang, mustahil bagi mereka untuk hanya memasang satu blokade. Pasti ada lebih banyak pasukan Qin di pintu keluar. Yang terpenting, aksi mereka telah terbongkar, dan pasukan Qin di celah gunung pasti akan bereaksi, lalu mereka harus berhadapan langsung dengan musuh. Kuda perang kavaleri pengawal Sang Guan Jian semuanya dibeli dari suku serigala di utara. Mereka memiliki kaki yang kuat dan dapat menyerang dari jarak dekat maupun lari jarak jauh. Namun, Kabupaten Nanyang terletak di dataran tengah, dan kuda perangnya masih kalah dibandingkan kuda-kuda berkualitas di padang rumput. Tak lama kemudian, Sang Guan Jian meninggalkan pasukan Qin. Jenderal, kita sudah meninggalkan pasukan Qin. Dengan kecepatan ini, kita bisa mencapai celah gunung dalam sekejap mata. Jenderal, pasukan Qin masih memiliki sejumlah besar infanteri di lembah. Jika kita terburu-buru seperti ini, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya. Jadi, kita harus menerobos blokade saat pasukan Qin masih belum stabil. Bab 1549. Yamaguchi. Para pemberontak sedang turun gunung, saudara-saudara, bersiaplah. Kam tentara Qin berada dalam kekacauan. Mayoritas pasukan telah memasuki gunung, hanya menyisakan beberapa orang tua, lemah, dan sakit untuk menjaga Kam. Namun, bagaimanapun juga, mereka memiliki keunggulan jumlah yang mutlak, jadi mereka tidak panik, hanya sedikit panik. Sang Guan Jian dan kelompoknya sangat cepat, dan mereka bergegas ke celah gunung hampir dalam sekejap mata. Tentara Qin yang tersisa baru saja selesai berkumpul. Semuanya, jangan berhenti. Maju terus dan bunuh. Sang Guan Jian memimpin jalan, memegang pedang di tangan kanan dan pistol di tangan kiri. Pasukan Qin memiliki jumlah pasukan yang besar, jadi tentu saja akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membentuk formasi militer, dan inilah yang diinginkan Sang Guan Jian. Lepaskan anak panahnya. 3 baris anak panah ditembakkan, langsung merobohkan beberapa prajurit kavaleri. Sang Guan Jian mengayunkan pedangnya untuk menangkis anak panah tersebut. Para pemanah adalah musuh bebuyutan prajurit kavaleri. Ribuan anak panah ditembakkan bersamaan, dan para prajurit kavaleri memiliki target yang besar. Saudara-saudara yang terkena anak panah jatuh dari kuda mereka. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan mati di bawah kaki kuda para prajurit kavaleri di belakang mereka. Jangan berhenti, tutup mata kudanya dan serang maju. Teriak Sang Guan Jian keras. Kuda perang itu ditutup matanya dan tak khawatir, jadi ia langsung menyerang perisai pasukan. Ledakan. Dada kuda perang itu menghantam perisai dengan keras, langsung mendorong pasukan Qin menjauh, dan kuda itu langsung kehilangan keseimbangan. Sang Guan Jian menggunakan keahlian berkudanya untuk memutar kepala kuda dan akhirnya mempertahankan keseimbangannya. Kavaleri di belakangnya menyerbu masuk melalui celah formasi tentara dan menembus perisai. Formasi tentara itu seperti tombak. Merusak. Hanya dengan satu gelombang serangan, Sang Guan Jian dan pengawalnya menembus formasi pasukan Qin, menerobos secara langsung, dan membunuh jalan keluar. Malam ini tidak ada bulan dan malam begitu gelap, memberikan kesempatan sempurna bagi Sang Guan Jian untuk melarikan diri. Ratusan penunggang kuda bergegas ke dalam kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Saudara-saudara, pergilah ke selatan dan berhenti ketika kalian mencapai daerah aman. Ya, Kabupaten Selatan. Selama 2 hari, Yesike memimpin timnya ke selatan. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi banyak rintangan dari pasukan Qin, tetapi kebanyakan dari mereka hanya berjumlah ratusan atau ribuan orang. Ini seharusnya garnisun dari berbagai kabupaten. Meskipun pasukan Yesike terus berkurang di sepanjang perjalanan, semangat pasukan sisa ini masih ada. Selama Yesike, Sang Roh, berada di sana,
efektivitas tempur mereka tidak boleh diremehkan, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh garnisun dari beberapa kabupaten. Tampaknya meskipun Kabupaten Nanyang telah menerima berita pemberontakan Ye Shikai, mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkan pasukan. Pada saat mereka bereaksi, Ye Shikai telah memimpin timnya ke Kabupaten Nan. Akhirnya kita sampai. Ye Shikai hanya bisa menghela napas. Ini adalah perbatasan antara wilayah pemberontak dan wilayah Qin. Begitu mereka sampai di sini, mereka akan aman. Saudara-saudara, kita telah tiba di Nanjun. Apa? Kita sudah sampai. Ya, ini dia. Tiba. Para prajurit yang kelelahan itu tampak sayu, tertutup debu, dan tampak sedikit malu. Namun, ketika mendengar kata-kata Ye Shikai, secercah semangat akhirnya muncul di wajah mereka, dan kemudian mereka merasa gembira dari lubuk hati mereka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak tidur selama beberapa jam, dan harus menghadapi blokade tentara Qin. Itu adalah perjalanan ke neraka. Akhirnya kita sampai. Ye Shikai turun dari kudanya. Tiba di Nanjun berarti tidak akan ada lagi pasukan Qin yang mengejar mereka. Mereka bisa menemukan tempat untuk menetap, merawat saudara-saudara mereka yang terluka, dan membiarkan para prajurit makan sepuasnya. Namun, Ye Shikai baru merasa tenang setelah sekian lama merasakan beban berat di hatinya. Pertama, belum ada kabar dari Sang Guanjian dan pengawalnya. Kedua, ia tidak tahu apakah He Linghan telah tiba di Nanjun dengan selamat. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mancang melangkah maju dan bertanya. Kita tidak punya cara untuk menghubungi Hua Liandi, jadi kita tidak tahu harus kemana, tapi karena Nanjun sudah menjadi wilayah pemberontak, kurasa kita pasti bisa menemukannya, kata Ye Shikai ringan. Tidak ada telepon di era ini, jadi kalau mau mencari seseorang, pasti sulit menemukannya. Tapi ada satu hal baik, setidaknya kita aman. Aku lihat ada desa di depan, bagaimana kalau kita ke sana untuk menetap dan melihat apakah kita bisa mendapatkan makanan dari pertanian? Kata Ye Shikai sambil menunjuk ke depan. Mereka tidak tahu berapa banyak makanan kering yang telah mereka makan beberapa hari terakhir, dan kedua bersaudara itu sudah lama ingin makan nasi hangat. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Ye Shikai mengamati dengan saksama. Desa di depannya sangat luas, dengan dataran dan banyak ladang pertanian. Desa itu tampak sangat semarak. Seharusnya ada lebih dari 10.000 orang di desa ini, analisis Sang Guanjian. Desa ini hampir seperti sebuah desa, atau mungkin gabungan beberapa desa. Di masa-masa sulit, untuk melindungi diri, penduduk desa tentu saja akan memilih untuk bersatu demi kehangatan, dan memilih pemuda dan pemuda yang kuat di desa untuk membentuk milisi pertahanan diri guna melawan serangan para bandit. Hampir sama, itu desa yang besar. Meskipun desa itu sangat luas, tidak termasuk lansia, anak-anak, dan wanita, penduduknya paling banyak hanya beberapa ribu orang muda dan setengah baya, dan bawahan Ye Shikai masih berjumlah 4 atau 5.000 orang. Satu desa tentu saja tidak akan mampu menampung mereka semua. Ye Shikai tidak ingin mengganggu penduduk desa, jadi ia menempatkan pos militer di luar desa. Ia hanya meminta 3 tetua desa untuk mencarikan beberapa rumah kosong bagi saudara-saudara yang terluka untuk ditinggali, dan juga mencarikan seorang tabib di desa untuk mengobati luka mereka. 3 tetua, saudara-saudaraku terluka parah. Terima kasih atas bantuan dan anugerah penyelamat desa kalian. Aku, Ye, ingin mengucapkan terima kasih atas nama saudara-saudara ini. Ye Shikai membungkuk dan mengembalikan beberapa emas dan perak. Sama-sama, Jenderal. Saya juga menemukan beberapa kebutuhan sehari-hari. Anda baru di sini, jadi ini pasti akan berguna. Sayangnya, tidak banyak rumah kosong di desa ini, jadi kami tidak dapat menampung semua prajurit. Aku pasti akan membalas budi baik ketiga tetua dan penduduk desa di masa depan. Ye Shikai meminta prajurit lapis baja mancang untuk tetap tinggal di desa, sementara ia dan yang lainnya tetap di luar desa. Ketiga tetua memberi mereka beberapa peralatan dapur, yang memang mereka butuhkan. Wan Qiyuan, bagaimana kabar tim kavaleri? Di dalam tenda, Ye Shikai sedang menghitung situasi seluruh pasukan. Korban jiwa ternyata lebih serius dari yang ia duga. Tidak apa-apa. Hanya ada sekitar 1.200 orang yang tersisa di kamp, tetapi banyak kuda yang terluka. Kami telah berbaris dengan cepat akhir-akhir ini, dan bahkan kuda-kuda pun tak mampu menahannya. Baiklah, karena kita akhirnya menemukan tempat untuk menetap, biarkan saudara-saudara beristirahat sejenak. Ye Shikai menghela napas. Tim kavaleri adalah garis keturunan langsungnya. Ketika ia masih di bawah Han Hao, ia adalah komandan tim kavaleri. Kemudian, jumlah pasukan kavaleri mencapai hampir 3.000, tetapi sekarang tinggal kurang dari setengahnya. Bagaimana mungkin ia tidak patah hati? Ya. Lagi pula, kita tidak bisa mendapatkan persediaan di sini. Sisa makanan akan segera habis, jadi kita harus segera menemukan Hua Liandi. Kirim pasukan kavaleri untuk mengumpulkan intelijen. Lagi pula, kita baru di sini dan tidak tahu banyak tentang pasukan lokal, jadi kita harus melakukan beberapa misi pengintaian.
Aku serahkan misi ini padamu. Bab 1550. Baiklah, tenang saja, Tuan. Saya sudah mengirimkan kuda-kuda cepat untuk menyelidiki, dan kami akan segera mendapat kabar. Wan Qiyuan membungkuk dan berbalik untuk pergi. Alangkah senangnya jika Sue San ada di sisinya sekarang. Dengan jaringan koneksinya di dunia bawah, akan mudah baginya untuk mengumpulkan informasi. Ye Xike telah menumpas banyak pasukan pemberontak sebelumnya. Kebanyakan pemimpin di antara mereka adalah pahlawan lokal dan orang-orang saleh. Tentu saja, banyak juga yang awalnya adalah bandit. Di bawah panji pemberontakan, mereka mengubah diri dari bandit yang membakar, membunuh, dan menjara menjadi pasukan pemberontak yang melawan tirani Qin. Sue San juga seorang yang berpengetahuan luas sebelumnya, dan ia memiliki koneksi dengan banyak orang. Ye Xike tiba-tiba merasa tak berdaya. Ketika ia masih di pasukan Qin, persediaan logistik, persenjataan, dan perlengkapan untuk 10 atau 20 ribu saudara semuanya disediakan oleh kantor letnan daerah, jadi ia tidak perlu khawatir. Bahkan perekrutan prajurit pun ditangani oleh bawahannya. Kini setelah ia meninggalkan pasukan Qin, biaya makan dan minum saudara-saudara di bawahnya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Meskipun pasukan membawa banyak emas dan perak sebelum berangkat, di mana mereka bisa menemukan begitu banyak makanan dan senjata di sekitar sini. Terlebih lagi, semua orang tahu prinsip, memakan semua makanan dan menghabiskan semua makanan. Untungnya, selama mereka bisa menemukan Hua Liandi, pasukan bisa mendapatkan persediaan. Ye Xike memerintahkan para prajurit untuk membawa emas dan perak ke desa untuk membeli makanan. Mereka hanya bisa tinggal di sana sampai menemukan Hua Liandi. Di kamp militer, para saudara beristirahat dan para prajurit jauh lebih bersemangat. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, para prajurit yang tersisa tetap menjalankan tugas mereka, berpatroli dan berjaga, tanpa kehilangan satu orang pun. Jenderal, kita tidak punya banyak makanan tersisa. Jatah makanan yang dijarah kavaleri terakhir kali telah habis, dan penduduk desa tidak mau menjual makanan kepada kita. Anda telah mengeluarkan perintah tegas sebelumnya, melarang jual beli paksa, jadi kami, saudara-saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Perwira gandum di ketentaraan itu menunjuk lumbung kosong dengan ekspresi serius. Memangnya tidak ada yang mau jual? Kami bisa tawarkan harga tinggi. Saudara-saudara kita sudah membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasaran, tetapi penduduk desa itu tidak mau menjualnya. Mungkinkah kita meminta terlalu banyak makanan, tetapi penduduk desa tidak memilikinya? Tanya Ye Xike. Mustahil. Desa ini sangat besar, penduduknya puluhan ribu, dan lumbung padinya puluhan ribu batu. Kami hanya mau beli 2.000 batu saja, biar mereka bisa mengambilnya. Baiklah, kamu turun dulu dan usahakan sebisa mungkin untuk membeli makanan. Semakin banyak yang bisa kamu beli, semakin baik. Tapi ingat, kamu tidak boleh memaksa orang untuk membeli atau menjual, dan kamu tidak boleh menindas orang. Ya, saya mengerti. Ye Xike menunggangi kuda perangnya dan berencana untuk pergi ke desa, tetapi begitu dia mencapai gerbang kamp, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Cepat, naik dan kepung mereka. Kumpulkan semuanya. Ribuan penduduk desa yang muda dan kuat menyerbu maju sambil membawa cangkul, parang, dan perisai kayu rakitan, membendung kamp dengan rapat. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat permusuhan mereka. Berhenti, atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam, teriak petugas yang menjaga desa itu dengan keras. Para pemanah, bersiaplah. Sederet pemanah menyiapkan busur dan panah mereka yang kuat, dan penduduk desa di luar tidak berani melangkah maju. Akhirnya, penduduk desa merasa terintimidasi. Ye Xike menghentikan para prajurit dan perlahan melangkah maju. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalian, para prajurit Qin, telah menindas rakyat dan melakukan segala macam kejahatan. Sekarang kalian datang ke Nanjun kami hari ini, kalian akan segera mati, teriak seorang penduduk desa. Ini wilayah pemberontak. Sejumlah besar pasukan sedang datang ke sini. Teman-teman, mari kita hentikan mereka dan jangan biarkan mereka kabur. Mendengar hinaan penduduk desa, Ye Xike akhirnya memahami situasinya. Ternyata, mereka mengira Ye Xike dan kelompoknya adalah pasukan Qin. Tidak heran. Saat pasukan dikerahkan, Ye Xike hanya meminta para prajurit untuk mengikatkan syal merah di leher mereka sebagai tanda pengenal. Namun, seragam dan baju zirah militer semuanya bergaya tentara Qin. Jika seseorang yang tidak tahu situasi sebenarnya, mereka pasti akan mengira mereka adalah tentara Qin. Warga desa saya salah paham. Kita bukan lagi tentara Qin, tapi juga tentara pemberontak, teriak Ye Xike keras. Mengapa kami harus percaya bahwa Anda masih mengenakan seragam Qin? Ya, kalian jelas-jelas pasukan Qin. Teman-teman desa, harap diam dan dengarkan penjelasan saya, teriak Ye Xike keras. Suasana menjadi riuh. Ia bahkan menggunakan tenaga dalamnya dan berteriak keras, yang membuat semua orang terdiam. Sebuah meteorit jatuh di Dongjun. Kaisar diam-diam memerintahkan komando kabupaten untuk membantai warga sipil di sekitarnya.
Saya memimpin saudara-saudara saya untuk melawan Qin dan menyelamatkan warga sipil, tetapi kami diburu oleh tentara Qin di kabupaten itu. Itulah sebabnya saya datang ke selatan untuk bergabung dengan tentara pemberontak. Apa? Menyelamatkan orang? Benarkah itu? Aku tidak tahu. Melihat penampilan para prajurit ini, sepertinya mereka baru saja bertempur. Orang-orang saling memandang, tak mampu memastikan apakah perkataan Ye Shike benar atau salah. Jika memang benar, mengapa pasukan Qin di depan mereka kekurangan makanan dan pakaian? Seharusnya mereka diberi makanan oleh pemerintah dan tak perlu meminta makanan kepada penduduk desa. Situasinya mendesak. Saya dan saudara-saudara saya tidak punya baju zirah pengganti. Kami harus terus menggunakan baju zirah tentara Qin. Bukti apa yang kau punya? Pada saat ini, ketiga tetua desa datang dan bertanya dengan keras. Sepertinya kesopanannya kepada Ye Shike sebelumnya hanya untuk membuatnya lengah. Dengan cara ini, ia bisa meminta pasukan pemberontak untuk datang dan mengepung serta memusnahkan Ye Shike. Jika ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, konsekuensinya akan sangat serius. Ini, tidak bisakah saudara-saudaraku yang terluka membuktikannya? Kami bisa membuktikannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari kejauhan. Ye Shike berbalik dan melihat pasukan hitam besar datang dari tak jauh. Jumlah mereka banyak, diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Mereka mengenakan seragam abu-abu dan seharusnya pasukan pemberontak. Saya Jenderal Huo. Ketiga tetua desa itu membungkuk dan berkata kepada panglima tertinggi ketika mereka melihatnya. Tetua ketiga, ini salah paham. Teman-teman, tolong letakkan senjata kalian. Ucap Jenderal Huo, yang disebut oleh tetua ketiga dengan enteng. Teman-teman desa, dengarkan aku dan letakkan senjata kalian. Ketiga tetua itu berbalik dan melambaikan tangan. Penduduk desa di belakang mereka meletakkan senjata mereka. Ye Shike menghela napas lega dan memberi isyarat kepada para prajurit untuk meletakkan busur dan anak panah mereka. Ini pasti Jenderal Ye yang bertempur melawan kavaleri serigala di Kabupaten Ji dan menyelamatkan 100.000 warga sipil di Dongjun. Jenderal Huo menunggang kuda menghampiri Ye Shike dan membungkuk. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Senang bertemu denganmu. Saya belum bertanya pada Jenderal Huo. Saya Huo Ziking, komandan garnisun daerah setempat. Jadi begitu, gumam Ye Shike. Meskipun ia tidak tahu persis situasinya, Huo Ziking tampaknya tidak berniat jahat dan bahkan membantunya, jadi ia seharusnya bukan orang jahat. Saya telah lama menunggu Jenderal Ye di sini, mengikuti perintah militer tuanku. Tuanku, tuan yang mana? Bersambung.